Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Saraswati Novi, NPM 51, dan Zakia Silha, NPM 61. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai review artikel keuangan dengan judul Corporate Governance and its Impact on Cost of Capital, Empirical Insight from Indian Licensed Firms, yang mana membahas tentang tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap biaya modal, studi kasus pada perusahaan yang tercatat di India. Di dalam artikel ini terdapat 7 bahasan. Yang pertama pengantar, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hipotesis, yang kelima model penelitian, yang keenam hasil penelitian, dan yang ketujuh kesimpulan dan saran. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu setiap bahasannya. Nah, pada bagian pertama yaitu pengantar. Ketika terjadi persaingan bisnis yang ketat, perusahaan mencari cara untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Cara yang paling efektif yaitu pengurangan biaya modal. Biaya modal sendiri merupakan kombinasi dari pendapatan yang dibutuhkan untuk mengganti semua pemasok keuangan. Dikonotasikan sebagai biaya rata-rata tertimbang yang mencakup semua hutang, pemegang ekuitas, dan kreditor lainnya. Terdapat banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi biaya modal yang sekaligus akan menentukan permintaan dan penawaran modal dalam perekonomian. Faktor eksternal yaitu seperti kondisi ekonomi dan pasar, sedangkan internal yaitu tingkat inflasi, kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan keputusan investasi. Nah, beberapa tindakan yang dilakukan manajemen itu dapat mempengaruhi kecenderungan investor individu, lembaga keuangan, dan lembaga peringkat. Oleh sebab itu, perlu adanya tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mengurangi biaya modal dan premi risiko melalui transparansi, akuntabilitas, dan menyeimbangkan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan untuk perlindungan yang lebih baik lagi. Baik, untuk bagian 2 yaitu tinjauan pustaka. Penelitian yang pertama itu milik Chen dan Wei pada tahun 2003. Meneliti efek pengungkapan dan mekanisme pemerintahan perusahaan pada biaya modal ekuitas di pasar negara berkembang Asia dengan survei yang baru dirilis dari Credit Lyonnais Securities Asia. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian yang kedua milik Pam Suskard dan Zane pada tahun 2011 mengevaluasi peran mekanisme tata kelola perusahaan dalam menjelaskan biaya modal di perusahaan besar Australia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan pemegang blok institusional dalam dewan independen mampu mengurangi risiko perusahaan sehingga menyebabkan tingkat pengembalian modal lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada penelitian milik Bozeh tahun 2010 meneliti apa yang menyebabkan perusahaan Kanada dengan tata kelola yang lemah atau kuat dinilai kurang atau lebih oleh investor dan secara khusus memeriksa hubungan antara tata kelola perusahaan dengan biaya modal perusahaan yang terdiri atas modal ekuitas dan hutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya ekuitas atau hutang menurun seiring dengan peningkatan kualitas praktik dan tata kelola perusahaan. Kemudian yang keempat ada penelitian milik Ramley pada tahun 2011 meneliti dampak kualitas tata kelola perusahaan pada biaya ekuitas di perusahaan yang terdaftar pada Bursa Malaysia di tahun 2003 hingga 2007. Penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan dengan praktik tata kelola yang tinggi, maka biaya ekuitasnya justru lebih rendah. Kemudian penelitian dari Lee tahun 2013 meneliti apakah tata kelola perusahaan dapat meringankan masalah keagenan yang disebabkan oleh kelalaian insentif manajer. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang lebih kuat memiliki kebijakan investasi yang lebih tinggi pula. Kemudian selanjutnya penelitian milik Gomez tahun 2014
menguji secara empiris pada perusahaan yang terdaftar di Portugal. Apakah kualitas tata kelola perusahaan dapat menyebabkan biaya hutang yang lebih rendah? Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dapat berdampak pada biaya hutang dan berpotensi memiliki biaya modal yang lebih rendah. Penelitian yang terakhir yaitu milik Yun tahun 2007 meneliti hubungan antara biaya modal hutang dan praktik tata kelola perusahaan menggunakan indeks pada Korea Corporate Governance Service. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan dapat menurunkan pendanaan hutang luar negeri. Lalu yang selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Research gap dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya tidak ada pemeriksaan dampak pengungkapan terhadap sosial dan lingkungan pada biaya modal serta belum menjelaskan efek mekanisme tata kelola perusahaan seperti kepemilikan, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab, dan kemandirian. Adapun penelitian ini ditujukan untuk memeriksa efek mekanisme tata kelola perusahaan terhadap biaya modal di perusahaan India yang terdaftar dan untuk menentukan bagian dalam tata kelola perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan biaya modal. Berdasarkan literatur sebelumnya, terbentuk 4 hipotesis dalam penelitian ini. H1 atau hipotesis pertama, struktur dewan yaitu ukuran besar dan direktur non-eksekutif yang lebih independen dan non-eksekutif di perusahaan India memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap biaya modal perusahaan. H2, dewan posisi CEO yang berpengalaman dan terdiversifikasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap biaya modal perusahaan. H3, rapat dan kehadiran yang lebih besar oleh anggota dan direktur independen berdampak negatif terhadap biaya modal perusahaan. Dan H4, pengungkapan perusahaan secara signifikan berdampak negatif pada biaya modal perusahaan. Populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di India. Adapun sampel untuk penelitian ini adalah perusahaan NSE 500 dengan menggunakan metode judgmental sampling dan mengikuti prosedur penghapusan sistematis sampel sehingga diperoleh 270 sampel perusahaan. Alasan pengurangan sampel disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, sampel dikurangi menjadi 334 dengan menghapus perusahaan perbankan dan keuangan karena perbedaan dalam investasi, proses pembiayaan, persyaratan, pengawasan, dan peraturan. Alasan yang kedua, pengurangan lebih lanjut pada ukuran sampel dilakukan karena tidak tersedianya data di perusahaan, sehingga sampel hanya menjadi 270. Adapun periode penelitian adalah 9 tahun, sehingga data dari perusahaan yang dipilih adalah data dari 2007 hingga 2015. Data dikumpulkan dari basis data Bloomberg dan Prowess. Alat statistik dalam penelitian menggunakan metode regresi berganda OLS dengan bantuan SPSS. Dasar diterapkan untuk memeriksa hubungan dan signifikansi statistiknya. SPSS digunakan untuk menjalankan model regresi berikut dengan variabel kontrol. Model regresi OLS diuji dan ditemukan bahwa model regresi linier adalah linier dalam parameter. Tidak ada multikolinearitas, terdapat homoskedastisitas, serta tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur dewan, aktivitas dewan, karakteristik dewan, dan pengungkapan. Tata kelola perusahaan sendiri dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan yang terdiri dari biaya ekuitas dan biaya hutang. Hasil penelitian menunjukkan jawaban dari hipotesis yang sudah dibuat. Yang pertama, hubungan mengenai struktur dewan dan biaya modal. Struktur dewan yang terdiri dari ukuran dewan dan independensi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap
biaya serta biaya modal keseluruhan, sementara tidak efektif dalam mempengaruhi biaya ekuitas. Hal ini sejalan dengan penunjukan direktur luar tambahan dan direktur non-eksekutif mengurangi biaya hutang dan biaya total modal. Sebaliknya, struktur dewan tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan biaya modal ekuitas. Yang kedua, hubungan mengenai karakteristik dewan dan biaya modal. Karakteristik dewan, kecuali dualitas CEO, tidak memiliki hubungan signifikan terhadap biaya modal. Keragaman dewan seperti usia dan keahlian tidak menjadi faktor untuk meningkatkan pengawasan dan belum diperhitungkan dengan hutang dan ekuitas. Diperkuat oleh pandangan bahwa terlalu banyak jabatan direktur dapat menurunkan efektivitas direktur sebagai pemantau perusahaan. Dualitas CEO memiliki dampak positif yang signifikan terhadap biaya modal. Dualitas CEO dapat menghalangi kemampuan dewan untuk memantau manajemen dan meningkatkan biaya agensi. Yang ketiga, mengenai aktivitas dewan dan biaya modal. Kegiatan dewan dalam bentuk rapat dan kehadiran memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap biaya modal, baik biaya hutang dan ekuitas. Jumlah rapat dewan merupakan proksi yang baik untuk upaya pemantauan direksi. Namun, terdapat juga pandangan bahwa rapat dewan belum tentu berguna karena terbatasnya waktu. Yang keempat, mengenai pengungkapan dan biaya modal. Pengungkapan perusahaan berupa lingkungan, sosial, dan pengungkapan tata kelola telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi biaya hutang, ekuitas, serta secara keseluruhan biaya modal karena ada hubungan negatif signifikan antara pengungkapan dan biaya modal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas tata kelola perusahaan dalam mengurangi biaya modal perusahaan-perusahaan India yang terdaftar. Dengan 270 sampel perusahaan India yang terdaftar untuk jangka waktu 9 tahun mulai dari 2007 hingga 2015 menggunakan model regresi berganda. Dalam hal kegiatan dewan, mendukung argumen bahwa investor potensial dalam ekuitas. Pemegang hutang mendukung mekanisme pemantauan. Oleh karena itu, kualitas pemantauan melalui perangkat tata kelola perusahaan mungkin mengurangi resiko dan akibatnya para kreditor mengizinkan pengurangan premi resiko sehingga mengurangi biaya kegiatan pembiayaan perusahaan. Studi ini juga menyoroti bidang pemerintahan yang efektif, perhatian besar kepada pemasok keuangan untuk perusahaan. Juga menyoroti bidang tata kelola yang tidak efektif, yang tidak memadai dalam mengurangi biaya pembiayaan perusahaan. Dengan demikian, badan pemerintahan perlu menentukan arah tindakan untuk perbaikan tata kelola perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan investor melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.